Sesudah setiap kisah di dalam surah ini Allah menyatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil peringatan? Di antara hal yang menjadikan Al-Quran itu sebagai peringatan adanya informasi yang diulang-ulang itu, kata Profesor Dr. Qores Shihab. Jadi diulang-ulang di ayat yang lain, di surat yang lain, sehingga kita kemudian kembali teringat tentang kisah kaum 'Ad. Kita baca lagi ada informasi tentang kaum Samud, kita ingat lagi apa yang terjadi kepada kaum Samud. Itu bagian dari bagaimana Al-Quran itu menjadi peringatan. Jadi kita ingat lagi karena kita diingatkan ketika membaca surah yang lain. Sama seperti yang ada di dalam surah ini. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala kembali menceritakan tentang kaum Nabi Hud di sini, kaum 'Ad. Satu kaum yang sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu keistimewaan di mana tanah mereka itu dikatakan sangat subur. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wilayah yang subur. Jadi tanahnya subur, pertaniannya itu melimpah, ada air yang cukup untuk mereka, merupakan karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat makmur. Akan tetapi kemudian mereka tidak mensyukuri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Qamar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah kaum dari Nabi Nuh, maka Allah kemudian menceritakan tentang kaum-kaum berikutnya yang juga mendustakan para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan di lanjutan ayat ini tentang kaum 'Ad. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat 'ad fa kaifa kana 'adabi wa nuzur. Telah mendustakan kaum 'Ad, maka lihatlah bagaimana azabku dan bagaimana peringatanku. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin ahsim mustamir. Sungguh telah kami utus kepada mereka, kirim kepada mereka rihan sarsaran, angin dingin yang menggilas mereka di hari naas yang terus menerus.
Tanzi'un nasa ka'annakum ajazu nakhlin munqa'ir, yang mencabut manusia seakan-akan mereka adalah pokok dari pohon kurma yang terjatuh dari akarnya. Fakaifa kana adzabi wa nuzur, maka bagaimana azabku dan juga peringatanku. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil peringatan? Hadirin jamaah rahimakumullah, ada seorang ilmuwan barat yang pernah mengkaji Al-Quran. Ketika pertama kali berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian dia komentar, ini buku apa ini? Kok isinya tidak sistematis? Di awal ada cerita tentang Musa, setelah itu diceritakan lagi di surat yang lain, ada lagi di surat yang lain, sama tentang kisah tentang kaum Ad. Ada banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kaum Ad yang diulang-ulang. Di surah Al-Fajr itu juga ada, di surah lainnya kemudian kita akan mendapatkan. Kata dia itu, kenapa tidak dibuat itu satu surat langsung namanya sama, Muhammad, setelah itu Musa, surat Isa, surat Nuh, surat Ad, surat Samud, biar tuntas, biar tidak kemudian kita baca ketemu lagi dengan pembicaraan masalah kaum Ad. Lihat dia surat yang lain, ada lagi tentang kaum Ad, tentang kaum Samud, tentang kaum Nuh. Harusnya dituntaskan per bab sehingga kemudian langsung tuntas. Akan tetapi ketika kemudian dia lama berinteraksi dengan ayat Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, ternyata berubah pikiran. Dia katakan, setelah lama saya berinteraksi dengan Al-Quran, maka saya katakan justru inilah kelebihan dari Al-Quran. Karena dengan adanya informasi yang diulang-ulang di berbagai surat, maka saya itu seakan-akan seperti halnya kalau masuk ke dalam dunia maya. Saat saya mengetikkan satu kata kunci, misalnya tentang kaum Ad, maka saya akan terhubung ke beberapa surat, tidak hanya satu surat. Sama di dalam dunia internet. Kalau kita ketik misalnya tentang Masjid Istiqlal, itu akan muncul banyak tentang informasi mengenai Masjid Istiqlal. Mengetik tentang problem kesehatan terkini, itu akan banyak situs yang kalau kita klik, maka nanti kita akan terhubung lagi. Ada situs-situs yang lain yang kemudian ditawarkan kepada kita untuk kita baca. Sehingga kata dia, saya ketika membaca Al-Quran itu seakan-akan memasuki satu samudra ilmu yang tidak terbatas. Karena ketika saya membaca satu ayat, kemudian saya terhubung dengan surat yang lainnya, yang itu informasinya hampir sama, akan tetapi dengan redaksi yang berbeda, yang di situ ada nuansa berbeda. Maka seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, firman Allah Subhanahu wa taala, sesudah setiap kisah di dalam surah ini Allah menyatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil peringatan? Di antara hal yang menjadikan Al-Quran itu sebagai peringatan adanya informasi yang diulang-ulang itu, kata Profesor Dr. Quraish Shihab. Jadi diulang-ulang di ayat yang lain, di surat yang lain, sehingga kita kemudian kembali teringat tentang kisah kaum Ad,
Kita baca lagi ada informasi tentang kaum Samud. Kita ingat lagi apa yang terjadi kepada kaum Samud. Ya samalah mungkin kalau kemudian kita lihat iklan itu di mana-mana itu kan ditempelkan iklan. Kita ke Surabaya ketemu iklannya rokok misalnya, iklannya sampo, ketemu di tempat yang lain. Sehingga dengan adanya informasi dari iklan kemudian kita teringat lagi. Itu bagian dari bagaimana Al-Quran itu menjadi peringatan. Jadi kita ingat lagi karena kita diingatkan ketika membaca surah yang lain. Sama seperti yang ada di dalam surah ini. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala kembali menceritakan tentang kaum Nabi Hud di sini, kaum 'Ad. Satu kaum yang sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu keistimewaan di mana tanah mereka itu dikatakan sangat subur. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wilayah yang subur, dikatakan itu dalam beberapa buku itu di antara dekat Yaman. Jadi tanahnya subur, pertaniannya itu melimpah, ada air yang cukup untuk mereka, merupakan karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat makmur, di mana mereka dikatakan wa amaruha, mereka memakmurkan bumi, mengelola bumi dengan baik sehingga mereka mendapatkan karunia yang melimpah, panen yang banyak, kecukupan. Akan tetapi kemudian mereka tidak mensyukuri itu. Bahkan mereka itu dikatakan juga adalah kaum yang kuat itu. Jadi kuat. Tubuh mereka itu besar-besar. Di dalam Al-Quran surat Al-Fajr itu mereka digambarkan dengan kaum Iram. Iram dzatil 'imad. Bangunan yang mereka dirikan itu menjulang tinggi. Ya karena memang orangnya besar-besar juga ya. Jadi orang-orangnya besar-besar juga, bukan seperti umat Nabi Muhammad yang sudah kecil-kecil itu. Tinggi-tinggi, kekar, kuat. Jadi artinya dari segi fisik mereka itu kuat, dari segi bangunan itu tinggi, kokoh. Mereka juga mendapatkan karunia dari hasil bumi yang melimpah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karunia itu tidaklah membuat mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah keturunan dari Nabi Nuh. Jadi keturunan dari Nabi Nuh, akan tapi kemudian kembali melenceng dan kembali menyembah berhala. Jadi menyembah berhala. Kemudian dengan badan mereka yang kuat seperti itu, mereka itu suka menindas kaum yang lainnya. Di dalam Al-Quran itu digambarkan bahwasanya 'Ad istakbaru, mereka itu merasa sombong. Bahkan mereka katakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Karena mereka adalah kaum yang memang sangat kuat, gagah perkasa, sehingga merasa sombong, merasa bahwasanya tidak ada lawan. Dikatakan bahwa mereka itu juga sangat kejam terhadap kaum yang lainnya karena karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabi Hud untuk memberikan peringatan. Akan tetapi mereka tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh Nabi Hud. Mereka mendustakannya, tidak beriman kepada Nabi Hud. Mereka tetap di dalam kekufuran, penyembahan berhala. Walaupun sudah diberikan peringatan oleh Nabi Hud, mereka tetap kemudian tidak mau untuk beriman. Allah menyatakan dalam ayat ini, kadzabat 'Ad, bahwasanya 'Ad, kaum Nabi Hud itu telah mendustakan Nabi Hud. Maka karena mereka mendustakan,
Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Bagaimana azab kepada mereka? Mereka itu kan merasa bahwasanya mereka kuat, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kami? Tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus makhluknya yang kelihatannya dalam pandangan mereka itu biasa saja, tidak mungkin akan bisa menyiksa mereka. Tapi kalau Allah menghendaki, maka itulah yang akan terjadi. Pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah dicabutnya keberkahan dari pertanian mereka. Jadi buat paceklik, musim kering berkepanjangan. Jadi lama tidak turun hujan, sehingga mereka merasakan paceklik, kering kerontang. Yang tadinya hijau ranau, pertanian itu subur, melimpah panennya, ini kemudian kering, kerontang, paceklik berkepanjangan. Nah, karena itulah mereka kemudian ingin supaya ditangkan hujan. Nabi Nuh, Nabi Hud itu sudah memberikan peringatan supaya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka itu beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Apakah kalau peringatan ini kan jelas, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka apakah orang-orang itu mengambil pelajaran? Apakah yang kaum-kaum yang terdahulu juga seperti itu? Ada setiap rasul dan nabi kan pasti ada kitabnya ya, atau belum tentu ada gitu. Yang kita tahu Zabur, Taurat, dan Injil. Apakah dari dalam kitab-kitab itu muncul peringatan perumpamaan? Contoh di surat Al-Kahfi ayat 54 kalau tidak salah. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal. Itu kan, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran gitu ya, gitu. Supaya menjadi pelajaran. Jadi ada perumpamaan di sini. Nah, apakah yang saya tanyakan dari dua ayat ini itu di setiap rasul dikasih contoh-contoh yang terdahulu yang ingkar kepada Allah. Nabi Musa, Nabi Isa, seperti itu. Baik. Dalam setiap kaum itu ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menjadi peringatan. Maka adakah yang mau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai peringatan? Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kaum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini terus mendustakan mereka. Maka Allah kemudian mengingatkan kepada mereka tentang nasib kaum terdahulu yang juga telah mendustakan nabi mereka. Sesungguhnya nabi yang diutus itu juga sering memberikan peringatan tentang apa yang pernah terjadi. Kita akan mendapatkan di dalam Al-Quran itu bagaimana Nabi Shalih itu memberikan peringatan tentang apa yang terjadi kepada kaum sebelumnya. Jadi seperti halnya Nabi Hud, dia pasti juga sudah memberikan peringatan apa yang pernah terjadi kepada kaum Nabi Nuh. Apalagi mereka memang merupakan keturunan dari Nabi Nuh. Jadi diingatkan tentang apa yang sesungguhnya terjadi sebelumnya. Jadi artinya ketika terjadi kerusakan moral yang tadinya merupakan umat yang bertauhid, karena kan mereka itu merupakan keturunan dari Nabi Nuh, merupakan keturunan dari Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya, itu kan sudah habis. Kemudian dari situ beranak pinak kembali, menyebar. Nah ini merupakan, kalau di dalam kitab tafsir itu dikatakan kalau tidak salah keturunan ketiga apa keempat
dari Nabi Nuh, kaum Ad yang mendiami satu wilayah di sekitar Yaman. Tanahnya subur, ada air yang melimpah, panen itu juga begitu banyak. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang begitu banyak dalam masalah keduniaan. Fisik mereka kuat. Cuma namanya iblis dan setan itu kembali membuat mereka berpaling dari tauhid, sehingga mereka kemudian kembali menyembah berhala sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, kaum Nabi Nuh. Kalau kemudian kita lihat dalam sejarah kenapa kaum Nabi Nuh itu menyembah berhala, itu kan awalnya mereka hendak mengabadikan 5 orang soleh yang meninggal dunia. Jadi katakan ulamanya kemudian 5 orang soleh itu meninggal dunia, maka mereka masih terkenang dengan orang-orang soleh itu. Maka dibuatlah kemudian patung untuk mengenang. Cuma setelah berganti generasi berikutnya tidak tahu tentang awal kenapa nenek moyang mereka itu membuat patung. Disangka oleh mereka nenek moyang mereka menyembah patung itu, menghormati patung itu. Padahal awalnya adalah untuk menghormati, mengingat supaya orang-orang itu kemudian terkenang kepada kesolihan dari orang soleh yang meninggal dunia itu dan bisa mengikuti jejaknya. Makanya Rasulullah SAW di awal dari penyebaran Islam itu kan melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang silakan kalian ziarah kubur. Kenapa? Karena keimanan sudah kuat, maka mereka itu dikatakan insya Allah tidak akan menyembah kubur, diperbolehkan. Nah, ini yang terjadi kepada kaum dari Nabi Nuh, dan itulah juga yang terjadi kepada kaum dari Nabi Hud. Jadi awalnya seperti itu, kemudian mulai berpaling dari apa yang sesungguhnya menjadi tujuan awal dari nenek moyang mereka. Ya, mohon maaf lagi. Jadi intinya kalau lihat bahwa pernah sampai jelaskan bahwa Al-Quran turun pada 17 Ramadan kan itu kan turunnya di rumah, artinya utuh gitu. Nah, kalau Al-Quran itu utuh di rumah dan turunnya dalam surah, apakah cerita ini sudah kan tertulis sudah berarti baik turunnya Adam ke bumi, semua cerita Allah kan menjadi setelah, mohon maaf, setelah datang kan kata Ustaz tadi kemarin itu bahwa itu sudah betul turun menjadi rumah sebelum kita dicetak. Baik, semua apa yang akan ada dan sampai akhir zaman itu semua sudah ada di Lauh Mahfuz. Jadi semua itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Bahkan ketika kita ada di dalam alam rahim di usia 4 bulan, itu kan sudah ditetapkan rezekinya berapa, kapan meninggal dunianya dan lain-lainnya itu. Ini maksudnya Al-Quran. Iya, Al-Quran sudah jumlatan wahidah diturunkan dari Lauh Mahfuz ila sama'id dunia. Setelah itu diturunkan berunsur riwayat tidak ada mungkin ya. Riwayat tentang ya semua berarti sudah memang ada. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang sudah menetapkan semuanya. Baik, kita kembali kepada kaum Nabi Hud, kaum Ad. Jadi karena mereka itu sudah mendustakan Nabi Hud, tetap di dalam kekufuran mereka, penyembahan berhala, mereka itu kemudian juga merasa sombong, merasa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Yang pertama adalah didahului dengan adanya perubahan yang tadinya adalah tanah yang subur,
hasil panen yang melimpah, air itu juga melimpah. Ini kemudian menjadi tanah yang kering kerontang sehingga mereka tidak lagi mendapatkan hasil panen, kering berkepanjangan. Nah, kalau orang itu mengalami musim pacaklik seperti itu, lama musim kemarau, tentu yang diharapkan itu adalah datangnya hujan. Jadi mereka kemudian sesungguhnya sudah diberikan peringatan oleh Nabi Hud supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tetap berada di dalam kekufuran. Nah, di saat itu ketika mereka tetap di dalam kekufuran, tidak mau untuk beriman kepada Nabi Hud, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan azab kepada mereka itu karena mereka masih congkak tadi. Mereka kemudian dikirimi oleh Allah Subhanahu wa taala rihan sorsoron. Jadi angin yang tadinya lemah lembut itu menjadi sesuatu yang membinasakan mereka. Dan mereka awalnya salah paham terhadap angin rihan sorsoron yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kelihatan seperti halnya awan hitam. Awan hitam dalam pandangan mereka, wah, ini sebentar lagi hujan ini. Ini salah Hud ini. Ini hampir hujan sudah. Kenapa? Karena datang hitam itu. Kalau kita kemudian kelihatan hitam itu kan mendung, wah ini hampir hujan. Dan itu yang mereka kemudian kira. Jadi mereka mengira bahwa akan datang hujan. Makanya Rasulullah SAW ketika pernah ada seperti itu, ada mendung yang hitam, dan beliau agak khawatir. Sehingga Siti Aisyah kemudian bertanya, ya Rasul, kenapa engkau khawatir? Bukankah itu adalah awan hitam yang akan menurunkan hujan yang kita harapkan? Kata Nabi Muhammad, tidak mesti seperti itu. Karena dulu ada satu kaum yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala awan hitam seperti itu, mereka menyangka itu akan datang hujan seperti halnya yang memang mereka harapkan, karena sudah lama kering, sudah lama paceklik, akan tapi yang datang itu adalah rihan sorsoron. Jadi angin dingin yang menggilas mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan fi yaumin nahsin mustamir, di hari naas yang berkelanjutan. Yang di dalam kitab tafsir itu dikatakan kenapa disebut dengan berkelanjutan? Karena azab yang mereka dapatkan itu berkelanjutan dari dunia ke akhirat, ke dalam alam kubur. Di dunia mereka mendapatkan azab seperti itu, nanti kemudian berlanjut di alam barzakh. Jadi bukan berhenti ya dengan berhentinya dengan adanya kematian, akan tapi malah terus berlanjut. Makanya akan ada di antara orang yang tidak memahami tentang hakikat kematian itu. Dia merasa bahwa kehidupan itu kemudian bisa berakhir, penderitaan yang dia dapatkan dengan adanya kematian, sehingga bunuh diri. Ada yang kemudian terlilit hutang, kemudian bunuh diri karena merasa bahwa kematian akan menyelesaikan. Iya, memang selesai urusannya di dunia, akan tetapi urusannya di alam selanjutnya itu akan terus berlanjut. Hutangnya akan tetap menjadi tanggungan bagi dirinya. Bukan berarti kemudian memang orang yang menagih tidak ada lagi itu kan. Kan tidak mungkin orang menagih kepada orang mati itu. Akan tetapi nanti pasti akan terus berlanjut di alam barzakh. Rasulullah SAW akan menyatakan bahwa amal dari seorang hamba itu ruhnya tidak akan diangkat kalau masih ada hutang gitu. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia, Rasul bertanya, apakah dia punya tanggungan hutang? Iya, ada ya Rasul. Rasul kemudian tidak ingin untuk menyolatkan, ya sudah kalian sholatkan. Baru kemudian ada sahabat, ya Rasul, saya yang menanggung hutangnya. Rasulullah baru berkenan untuk menyolatkan orang tersebut. Karena tadi memang si malakama, doa Rasulullah itu kan mustajab, sementara orang ini punya tanggungan hutang. Jadi dalam hal ini Rasulullah SAW menghindari adanya benturan seperti tadi. Nah, ketika sudah disanggupi
saya yang sanggup membayar hutangnya Rasulullah kemudian mau untuk menyelatkannya. Fi yaumin nahsin mustamir. Jadi azabnya itu berkelanjutan. Gambaran tentang azab yang diberikan kepada kaum Ad ini sangat mengerikan. Allah menyatakan tanzi'un nasa ka'annahu ma'jazi nakhlin munqa'ir. Itu kemudian mencabut manusia seperti halnya pohon kurma yang tercabut dari akarnya. Karena kemudian dikatakan wadzalika anna rih kanat ta'ti ahadahum fatarfa'uhu hatta taghibahu 'anil absar. Karena angin puting beliung yang dingin seperti itu mengangkat salah seorang di antara mereka sampai ke atas, tidak terlihat lagi. Setelah itu kemudian dilemparkan lagi ke bumi, yang dikatakan summa tunkisu ala ummi ra'sihi, dilemparkan ya, sudah begitu dahsyat ya, fayasqutu ilal ardh, maka dia kemudian jatuh ke bumi, di mana ketika jatuh di bumi itu dalam riwayat Ibnu Katsir dikatakan bahkan dadanya terbelah, kemudian lehernya sudah terpisah. Fayabqa jussatan bila ra'sin, maka kemudian tersisa tubuh tanpa kepala sudah. Satu gambaran yang sangat dahsyat, yang itu Allah Subhanahu wa taala kembali ceritakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjadi peringatan bahwa azab dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa dalam bentuk apa saja. Angin itu merupakan salah satu tentara dari Allah Subhanahu wa taala. Angin itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi manusia. Angin yang sepoi-sepoi itu adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh manusia. Apalagi kalau sedang keringetan, datang angin, alhamdulillah, besar itu, kayak kepayan datang itu. Akan tetapi angin bisa menjadi salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala sebagai azab bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi kepada kaum Ad. Terjadi kepada kaum Ad. Walaupun mereka itu gagah perkasa, jadi tinggi, kekar, kokoh, kuat, bangunan mereka itu juga tinggi-tinggi. Bahkan dikatakan ketika datang azab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bersembunyi di bangunan mereka yang mereka kira akan bisa menyelamatkan mereka karena bangunannya itu kokoh. Akan tapi angin yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pandang bulu. Jadi walaupun mereka itu kuat, sehingga dalam hal ini orang-orang kafir Quraisy itu diberikan pelajaran. Orang dahulu seperti halnya kaum Ad, tinggi, besar, kuat, itu kena angin bisa hancur. Apalagi kalian yang jauh gitu. Apalagi kita yang sekarang tambah kecil. Kalau umat terdahulu kan besar-besar, bisa tinggi seperti halnya atap ini. Maka kemudian kan dikatakan Iram zatil imad, kaum Iram, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad ini itu zatul imad, bangunannya itu tinggi-tinggi ya, karena memang mereka juga tinggi-tinggi, kokoh bangunannya. Akan tapi bangunan yang kokoh itu tidak bisa menahan dari azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian katakan, "Fa kaifa kana azabi wa nuzur?" Maka seperti bagaimana azabku. Sehingga dalam ayat ini kan digambarkan ka'annakum a'jazu nahlin munqa'ir. Seperti halnya pohon kurma yang kena cabut dengan akar-akarnya kemudian dibanting lagi.
Artinya kalau kemudian direnungkan itu sungguh mengerikan. Dan di tanah Arab seperti itu angin ya sangat kencang gitu kan. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tekankan, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan. Jadi Al-Qur'an itu memang merupakan satu peringatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh kaum 'Ad, kamu tidak mau mengambil pelajaran, mereka itu orang yang gagah perkasa, kuat dibandingkan dengan kalian, tidak ada apa-apanya. Sebab kan di antara umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang merasa bahwasanya mereka itu gagah perkasa. Di dalam surah Al-Muddatsir ketika dikatakan tentang malaikat tis'ata asyar, bahwasanya penjaga neraka itu 19, kan ada di antara mereka yang kemudian sombong, penjaganya cuma 19, sudah saya yang akan menghadapi mereka 17, sisanya yang 2 kalian. Itu sombongnya, merasa bahwasanya dirinya itu jago, sehingga ketika mendengar bahwasanya penjaganya hanya 19, kecil itu, sudah saya menghadapi 17, yang 2 kalian keroyok saja, yang 17 saya mau menghadapi. Itu saking sombongnya, merasa bahwasanya mereka itu kuat. Maka kemudian kan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah," bahwa penjaga dari neraka itu bukan manusia seperti kalian, itu malaikat. Begitu sombongnya, merasa bahwasanya mereka itu gagah perkasa. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan, kanu asyadda minkum quwwah. Mereka kaum 'Ad itu lebih kuat dari kalian. Wa asalul ard, mereka itu juga mengelola bumi dan lebih dibandingkan dengan kalian. Wa amaruha, mereka memakmurkan bumi, mereka itu lebih hebat dari kalian. Mereka gagah perkasa, lebih gagah dari kalian. Mereka itu juga mengelola bumi makmur dibandingkan dengan kalian, lebih lagi karena harta panen yang mereka dapatkan itu melimpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, karena di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ada wilayah yang juga makmur, seperti halnya kalau di Taif itu kan wilayahnya kan juga makmur. Beda yang dengan di wilayah Mekah, kan kalau di Mekah itu kan hanya padang pasir gitu, tumbuh-tumbuhan jarang tumbuh. Tapi kalau seperti Taif itu kan merupakan wilayah yang juga banyak tumbuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kaum 'Ad bahwasanya mereka itu lebih kuat dari kalian. Jangan kemudian sombong, karena di antara umat Nabi Muhammad ada yang merasa sombong, enggak merasa bahwasanya dirinya gagah perkasa, bahwasanya dirinya akan bisa menahan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ceritakan tentang kaum 'Ad supaya menjadi pelajaran bahwa dulu ada kaum yang gagah perkasa, mereka juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang melimpah harta, yang melimpah pertanian, yang kemudian panennya banyak, tanah subur. Akan tetapi karena kedurhakaan mereka kepada Allah, karena mereka itu menyembah berhala, tidak mau untuk beriman kepada Nabi Hud, tidak mau untuk membenarkan Nabi Hud, tetap di dalam kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada mereka. Tanah yang tadinya subur menjadi kering kerontang, panen yang melimpah itu kemudian menjadi tidak ada. Yang mereka merasa kuat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang kelihatannya lemah lembut, tapi ketika angin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan, maka itu kemudian menghancurkan. Artinya
Bisa bermacam-macam azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang ada di sekitar manusia. Kaum Nabi Nuh itu dengan air, kaum dari Nabi Hud, kaum Ad dengan angin. Nanti ada kaum yang lain, kaum Samud itu dengan suara yang keras. Kenapa dengan suara yang keras? Karena mereka kemudian berkaca kepada kaum dari Nabi Hud. Wah, ini kaum Nabi Nuh kena banjir. Kaum dari Nabi Hud itu bangunannya orang tinggi menjulang, kena angin porak-poranda. Maka mereka nanti akan membangun satu tempat yang mereka rasa akan bisa menghalangi mereka dari azab Allah. Mereka kemudian membangun di perbukitan, memahat batu, lebih kokoh lagi. Jadi, walaupun ada banjir, mereka pandang tidak akan bisa mencapai. Kalaupun ada angin, tidak mungkin akan bisa memporak-porandakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirim kepada mereka sesuatu yang berbeda lagi, yang tidak mereka sadari, yang tidak mereka sangka. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mudzakir. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu sebagai peringatan. Maka adakah yang mau untuk mengingat? Yang kemudian ada juga menyatakan Al-Qur'an itu juga mudah untuk diingat. Maka satu kitab yang memang mudah untuk diingat, dihafalkan, itu adalah Al-Quran. Satu-satunya kitab yang mulai dari awal sampai terakhir kemudian orang itu bisa menghafalnya adalah Al-Quran. Kalau buku yang lain tidak ada yang bisa menghafalnya, bahkan penulisnya sendiri tidak akan hafal itu hasil tulisannya itu. Tapi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk diingat, mudah untuk menjadi peringatan supaya manusia itu bisa mengambil peringatan dari Al-Quran. Hadirin jamaah Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil peringatan dari Al-Quran sehingga kita bisa lebih mawas diri, kita kemudian juga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi sudah Isya, mungkin kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.